kan? Betul, betul. Kita minta klarifikasi. Iya, di jendela itu persis, persis. Tiba-tiba pada emosi keluar gitu. Iya, Bahkan ya. terjadi keributan di Memang, luar itu. memang sebenarnya gini. Yang nyuruh keluar itu siapa sih, Mas? Enggak. Memang waktu itu sudah selesai. Waktunya memang segitu. Memang kita hanya dibatasi. Karena gencatan senjata atau apa? Pihak rektorat, Provening, terus si Aji, waktu itu bilang kami mau menguji. Jadi ceritanya memang mereka udah ngasih waktu, hanya 1 jam udah lewat. Saya pikir nguji kan, masa sekelas wakil rektor melu nguji kan ya, kecuali nguji tesis atau nguji disertasi. Ya kalau cuma nunggu, yang nguji ujian kan itu kan urusannya staf gitu. Tapi ternyata mereka mau konpres sendiri. Dan itu sepihak banget konpres sendirinya itu. Nganu pokoknya. Di balik layar. Dan di luar itu, Mas Heru, kita juga lihat ada provokator sebenarnya. Memang ada kan? Ada yang teriak-teriak atau bakar gitu. Nah itu bukan dari kami. Ya, karena alumnus karena alumnus asli itu tidak pernah kita mau membakar kampus. Dan alumnus asli itu bangga dengan kampus. Coba kalau nggak bangga, nggak mungkin saya pakai kaos ini. Wah, ini kebanggaan saya sebagai alumnus. Nih masih jelas banget. Keluarga alumni Visipol UGM, Visipol Gama. Dengan bangga saya pakai kaos ini. Nah, karena menunjukkan kebanggaan kita terhadap alma mater kita. Iya. Kalau ada orang nggak bangga lulusan UGM, kalau ada orang malu, kalau diketahui, itu alumnus apa? Alumnus kok malu ijazahnya? Kalau nggak malu, tunjukkan ijazahnya. Kayak sarannya Pak JK, Pak Yusuf Kala. Ya tunjukkan ijazahnya. Pak Jokowi udah konfirmasi, udah barusan jawab. Saat tadi habis Jumatan tadi. Tidak mau menunjukkan. Maunya tunjukkan di forum pengadilan. Dan itu ngomong 2 kali sama saya. Forum pengadilan apa? Di Solo saja sudah berkali-kali ada forum CLS. Citizen itu bisa forum. Bisa, bukan dianggap. Memang forum yang asli juga. Nah, forum apa pengadilan hingga Pak Jokowi itu akan betul-betul membawa tetap tidak akan dia bawa ijazahnya. Itu berapa persen, Mas? Wow, 11.000 triliun persen kalau kata. Ngomong saya begini, Mas. Ijazah saya itu ada. Mana? Lusut, dilaminating. Itu ya, kalau dia sendiri bilang dilaminating berarti bohong. Ya, pokoknya yang ditunjukkan ke kami, itu ijazah yang tidak dilaminating. Ya, saya ngomongnya. Iya. Nah, berarti orang Jokowi sendiri nggak tahu ijazahnya dilaminating atau enggak itu kan klarifikasi. Pak Jokowi ngomong, Mas, saya punya ijazah S1, SMA, SMP, SD. Saya laminating. Saya nggak tahu yang dilaminating. Dia bilang dilaminating. Nah, berarti bohong lagi. Saya nggak tahu yang dilaminating. Oke. Cuma bilang ada yang dilaminating. Ijazahnya kucel. Ijazahnya kucel. Oke, kucel. Saya kan punya teman. Dan sampai saat pun ini saya banyak teman-teman Pak Jokowi, adik sama kakak mengklaim bahwa Pak Jokowi memang asli alumni. Wih, ya alumni itu kan mahasiswa, belum tentu lulus. Saya kakak Pak Jokowi memang nggak apa-apa. Saya mengakui Pak Jokowi memang alumni. Ya, alumni. Yang saya pertanyakan, alumni dan itu saya masih perjuangkan sampai sekarang. Ucapannya Pak Jokowi bahwa ijazah aslinya itu memang harus dipertanggungjawabkan. Dan semua yang mengatakan meminta RJ, saya katakan Pak, RJ jangan diberikan. Ya. Namanya pengakuan ijazah asli seperti Bapak sampaikan, kan tetap harus persidangan. Iya. Itu harus. Cuman kan ada persidangannya banyak. Saya nanya kan ada CLS ya toh. Persidangan itu yang mana gitu. Oke. Semua sidang akhirnya itu puncaknya nanti finalisasi di mana gitu. Gini loh. Kalau dia nganggap sidang itu hanya ketika sidang tentang pencemaran nama baik. Itu tidak ada forum untuk menunjukkan ijazah, Mas. Karena itu forum untuk mengejar saya, mengejar Rismon sudah hilang ya, mengejar Dr. Tifa, mengejar Mas Rustam, mengejar Pak Rizal Fadila, mengejar itu untuk kemudian ditunjukkan ke sidang pencemaran nama baik. Pada sidang pencemaran nama baik itu tidak ada forum menunjukkan ijazah, hanya sedikit banget waktunya. Jadi bohong kalau dia bilang. Nah, yang menunjukkan itu CLS, Mas.
citizen lawsuit. Ada, dan itu sudah berkali-kali. Bahkan sidang dari almarhum Budi Harto itu pun sudah ditunjukkan asli. Ijazah yang lain perbandingannya sudah tunjukkan. Dia nggak pernah menunjukkan itu, gitu. Nah, pertanyaan saya, Mas, yang Pak Jokowi sebenarnya halu atau apa ketika sampai saat ini pun masih memaksa bahwa saya tidak pengen menunjukkan ijazah itu, sementara Mas Heru sudah untuk menunjukkan Mas Heru sudah jawab sendiri tadi, jelas-jelas yang namanya Jokowi itu halusinasi, karena saya masih menyimpan ingatan saya dan ada saksi-saksinya. Pak Jokowi ingin menunjukkan persidangan, cuma saya terbelalak persidangan yang sesungguhnya untuk menunjukkan ijazah asli itu malah di CLS tadi. Iya, makanya dalam sebuah wacana persidangan pencemaran nama mungkin Jokowi pengen diakui juga sebagai lulusan kayak saya sama. Menunjukkan ijazah dengan prosedur hukum tentang tuntutan ijazah harus ditunjukkan itu nggak matching. Padahal finalisasinya ini sebenarnya ada di situ. Ada di pencemaran nama baik. Dan ini pasti Pak Jokowi nggak akan menunjukkan. Nggak akan. Dengan aduan satu. Ijazahnya sekarang kan dia bilang nanti akan saya tunjukkan. Nggak mungkin. Yang dia akan tunjukkan itu apa? Ijazahnya sekarang sudah disita di Polda Metro Jaya semenjak 23 Juli tahun lalu sampai sekarang. Jadi harusnya terakhir Budi Ari ngomong saya ditunjukkan. Nah, itu bohong lagi. Budi Ari ngomong di Solo, saya barusan ditunjukkan itu bohong. Ya, sobat RH sekalian, ini ada berita yang menarik ya, yaitu ada suara dari Cirebon, dari Ketua Kagama Cirebon Raya yang mengusulkan jalan tengah. Ya, ini ada jalan tengah dari Cirebon, proposal damai Kagama untuk mengakhiri polemik ijazah Jokowi. Ini sebagaimana dimuat Genius, ada juga dari fajar.com tadi, tapi bahasa yang langsungnya itu ada disampaikan oleh yang bersangkutan kepada saya melalui WA dan saya yakin pada beberapa orang ya. Masalahnya nanti bagaimana tanggapan Mas Roy ya. Saya minta tanggapan pendek saja dari Mas Roy. Oke. Ini opini ya. Oleh Heru Subagja, Ketua Kagama Cirebon. Genius ID Cirebon 12 April 2026 ya. Polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang berlalu hampir setahun terakhir bukan sekadar perdebatan administratif, melainkan telah menjelma menjadi konflik persepsi, ego sekaligus pertaruhan legitimasi di ruang publik. Ketika proses hukum berjalan di Polda Metro Jaya, dan opini publik terus terbelah, ruang dialog yang jernih justru semakin menyempit. Dalam situasi inilah luar biasa, Kagama Cirebon memandang perlu menghadirkan pendekatan alternatif, sebuah jalan tengah yang tidak sekedar memadamkan konflik, tapi juga memulihkan nalar kolektif dan etika kebangsaan. Luar biasa klaimnya ya. Sebagai bagian dari keluarga besar alumni Universitas Gadjah Mada, kami merasa memiliki tanggung jawab moral untuk tidak tinggal diam. Polemik ini tidak hanya menyeret nama presiden, tetapi juga membawa implikasi luas terhadap institusi pendidikan, sivitas akademika, serta alumni UGM secara keseluruhan. Ya, saya sebagai alumnus UGM tidak merasa dicemarkan, ya. Bahkan saya merasa justru terhina dengan sikap-sikap UGM yang tidak terbuka, ya. Oleh karena itu, langkah konkret kami adalah menyusun dan mengajukan proposal perdamaian kepada Presiden Joko Widodo melalui ajudan pribadinya di Solo, sekaligus membuka jalur komunikasi dengan Roy Suryo dan pihak terkait lainnya. Keren cadas ya. Proposal ini lahir dari serangkaian diskusi, kajian, dan komunikasi intensif, termasuk pertemuan di Jakarta pada 10 April 2026. Nah, ini nggak benar, ini Mas Roy sudah membantah. Dari dialog tersebut kami menangkap adanya kebuntuan mendasar, tuntutan pembuktian formal di satu sisi dan sikap defensif di sisi lain yang membuat penyelesaian hukum berpotensi berjalan panjang tanpa kepastian resolusi yang menenangkan semua pihak.
Di titik inilah pendekatan Kagama mengambil posisi berbeda. Fokus kami bukan lagi pada perdebatan sempit soal keberadaan fisik ijazah, melainkan pada pengakuan substantif bahwa Presiden Joko Widodo adalah bagian dari alumni Universitas Gadjah Mada. Luar biasa. Pengakuan ini diharapkan lahir dari kesadaran tanpa tekanan dan didasarkan pada penelusuran, pendalaman serta referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jangan lupa, orang yang pernah pegang KTP itu dianggap alumni ya, masuk dalam Kagama. Pendekatan ini bukan sekadar kompromi teknis, tetapi sebuah strategi sosial yang bertumpu pada ikatan kekeluargaan alumni. Dalam ruang netral Kagama, kami percaya dialog dapat berlangsung lebih cair, lebih jujur, dan lebih produktif. Ikatan emosional sebagai sesama alumni memiliki potensi menciptakan chemistry yang sulit ditemukan dalam forum formal atau ruang hukum yang kaku. Lebih jauh, proposal damai ini menegaskan prinsip utama, tidak ada pihak yang kalah, tidak ada yang dipermalukan, dan tidak ada yang dirugikan. Baik Presiden Joko Widodo sebagai pelapor maupun Roy Suryo dan pihak lainnya sebagai terlapor diharapkan dapat keluar dari polemik ini sebagai pihak yang sama-sama menang. Menang dalam arti memulihkan martabat, menjaga kewarasan publik, dan mengakhiri konflik secara bermartabat. Salah satu poin krusial dalam proposal ini adalah target akhir berupa pencabutan laporan hukum di Polda Metro Jaya oleh Presiden Joko Widodo, namun pencabutan ini tidak disyaratkan dengan permintaan maaf atau mekanisme restoratif justice (RJ) formal dari pihak terlapor. Sebaliknya, ia didasarkan pada tercapainya pemahaman bersama yang lahir dari dialog, pengakuan, dan kesadaran kolektif. Dari komunikasi awal yang kami bangun, terdapat sinyal positif yang patut diapresiasi. Dalam diskusi di Jakarta, pada Roy Suryo menunjukkan indikasi keterbukaan dengan mengakui kemungkinan bahwa Presiden Joko Widodo adalah bagian dari alumni UGM. Sinyal ini menjadi pintu masuk penting untuk membangun kesepahaman yang lebih luas. Ya, bisa saja dia sarjana muda, ya kan? Selanjutnya kami juga membuka komunikasi dengan pihak di Solo guna memastikan adanya ruang pertemuan yang kondusif bagi kedua belah pihak. Momentum bulan Syawal atau suasana Lebaran kami nilai sebagai waktu yang tepat untuk mempertemukan Presiden Joko Widodo dan Roy Suryo CS dalam forum silaturahmi yang lebih hangat dan konstruktif. Kami meyakini penyelesaian konflik tidak selalu harus melalui jalur konfrontatif. Dalam banyak kasus justru pendekatan dialogis berbasis nilai kekeluargaan mampu menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan. Kagama sebagai wadah alumni memiliki posisi strategis untuk memainkan peran tersebut. Pada akhirnya, proposal damai ini bukan sekadar upaya meredakan polemik ijazah, melainkan juga ikhtiar untuk merawat akal sehat publik. Bangsa ini membutuhkan lebih banyak ruang dialog daripada ruang saling tuding. Kita memerlukan lebih banyak jembatan daripada sekat. Luar biasa ya. Oke. Kagama Cirebon memilih untuk menjadi bagian dari jembatan itu. Jika semua pihak bersedia menurunkan ego, membuka ruang hati, dan kembali pada semangat kebersamaan sebagai alumni, maka bukan tidak mungkin polemik yang nyaris setahun ini akan berakhir bukan dengan kemenangan sepihak, tetapi dengan kemenangan bersama, sebuah kemenangan yang jauh lebih bermakna bagi bangsa. Oke, itu proposal yang digadang-gadang oleh Ketua Kagama Cirebon yang dari kemarin dulu memang selalu ingin mendekatkan Jokowi, mendekatkan Roy Suryo dengan Jokowi atau sebaliknya ya. Pertanyaannya adalah apakah yang disampaikannya itu justified atau tidak? Nah, ini juga menjadi persoalan karena saya share ini kepada Roy Suryo mengatakan itu halu, itu ngaco. Oke. Dia bilang ya, dia bilang begini, dia sambil menyampaikan halal bihalal. Dia bilang begini, ngaco ini ya. Kemudian halu itu dia bilang lah, ngobrol waktu ketemu di HBH halal bihalal Kafis Polgama ya, keluarga Visipol Gadjah Mada ya, sama sekali tidak bahas itu. Ada videonya live di RS Official, Roy Suryo Official. Kok tiba-tiba ada narasi perdamaian? Jadi sambil Roy Suryo menyampaikan video halal bihalal ya. Ini kadang-kadang suka main klaim-klaim aja ya.
Dia sampaikan begini, ini video waktu ngobrol dengan Heru Subagya, Ketua Kagama Cirebon kemarin, ya, tidak ngomong soal yang begitu-begituan. Saya bilang terima kasih Mas, inggih sami-sami. Jadi saudara sekalian begini, apa yang disampaikan sebagai proposal itu ya menurut saya bukan win-win solution. Itu menang Jokowi. Kenapa menang Jokowi? Karena secara tidak langsung dia diakui ijazahnya asli, ya kan? Ijazahnya asli, jadi kemudian tidak ada lagi ruang untuk memperdebatkannya. Dan kemudian Roy Suryo tentu kalaupun kemudian tidak lagi dituntut ya dengan kemudian mempermasalahkan atau tidak lagi mempermasalahkan apakah ijazah itu asli atau palsu, kan begitu. Jadi saudara sekalian, sebenarnya kita harus bedakan ya antara being an alumni of UGM Gadjah Mada University dengan apakah seorang itu memiliki ijazah atau tidak. Jadi menurut saya tidak baca langsung ya melalui pemberitaan, menurut statuta Kagama terbaru yang diubah dalam zaman Ganjar Pranowo sebagai ketua Kagama, itu dikatakan yang namanya alumni itu ya as long as Anda pernah memegang student card, ya kan, kartu mahasiswa, maka Anda akan diakui sebagai alumni walaupun tidak pernah lulus. Yang penting pernah memegang kartu mahasiswa Universitas Gadjah Mada. Dan memang dalam pergaulan sehari-hari kita merasa ada beberapa orang yang tidak lulus dan kemudian dia tetap menjadi bagian atau mengaku sebagai alumni Universitas Gadjah Mada. Jadi alumni itu begitu, apalagi orang yang sukses misalnya tidak menyelesaikan kuliahnya. Nah, tapi yang jadi permasalahan kita adalah yang kita masalahkan ini adalah soal ijazah palsunya. Apakah memang Jokowi punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM? This is the question. Ya, ini gambar Heru ya bersama Jokowi gitu ya. Nah, itu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya kita tanyakan apakah ijazahnya palsu atau tidak, itu berbeda diakui sebagai alumni atau tidak. Alumni itu tidak mesti dia selesai, tidak mesti dia memegang ijazah, cukup pernah memegang student card, kartu mahasiswa, maka dia sah disebut alumni. Itu yang konon saya dengar ya dari statuta UGM. Tetapi apakah dia pemegang ijazah strata 1 Fakultas Kehutanan? This is the question atau still questionable. Inilah yang memancing polemik. Ada sementara yang mengatakan mungkin dia memang punya gelar kesarjanaan tapi hanya sampai S1. Karena yang bernama Joko Widodo itu ketika registrasi ulang melingkari program sarjana muda. Jadi belum ada yang namanya supportive evidences ya, bukti-bukti pendukung yang menyatakan bahwa dia adalah lulusan UGM dan berhak atas gelar sarjana strata 1 Fakultas Kehutanan. Itu persoalannya saudara sekalian. Jadi proposal ini from the beginning sudah ditolak oleh Roy Suryo. Saya tidak tahu kenapa yang disinggung hanya Roy Suryo saja. Kenapa tidak Dr. Tifa juga? Karena Dr. Tifa juga alumnus Universitas Gadjah Mada Fakultas Kedokteran. Sama seperti Roy Suryo. Sama seperti Rismon sebelumnya, tapi Rismon kan sudah mengambil jalan yang berbeda, sudah damai, sudah melakukan atau meminta restoratif justice. Jadi saudara sekalian, sekali lagi Roy Suryo mengatakan bahwa proposal damai itu halu dan ngaco ya, bukan sesuatu yang dia pernah sampaikan atau diskusikan dengan Heru. Jadi kalau Heru menganggap bahwa sudah ada semacam sinyal dari Roy Suryo, saya mengatakan sepertinya tidak. Nah, tentu Dr. Tifa so far juga mengatakan tidak ya. Jadi begitu sobat RH sekalian ya. Oke, coba kita lihat ya komentar sobat RH sekalian terkait dengan hal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Refli Harun, sehat selalu Bang. Masyarakat Kagama belum tentu yakin bahwa ijazah Jokowi asli karena ini sudah ruang hukum. Jadi ayo kita tunggu aja asli atau palsu. Bang, bagaimana legitimasi penelitian Rismon di buku JWV fix ijazah palsu dan sudah mati pula orangnya.
Kalau ternyata ijazah UGM-nya juga bodong, gimana bang? Oke. Kagama Cirebon ini kalau ngomong nerocos nggak berhenti-berhenti dan semi termul. Hanya satu kata, apabila ijazahnya tidak mau diperiksa maka ijazah itu patut diragukan. Ya, itulah yang namanya prinsip good governance, clean government, transparansi ya. Terus bagaimana status ijazahnya? Masa lagi-lagi digelapkan lagi sejak zaman Bambang Tri Gus Nur, barang itu tidak dibuka. Hati-hati Mas Roy, Kagama pernah sowan ke Solo, sepertinya dia semi termul. Lain Padang, lain belalang, lain tak ada, lain palsu. Maksudnya apa ini? Perdamaian silakan saja, tapi yang paling penting ijazah ditunjukkan ke publik dan diteliti. That's right ya. Sebenarnya kan yang dituntut adalah soal yang namanya transparansi ijazah itu, karena itulah yang menyelesaikan persoalan publiknya. Ini bukan soal malu dan tidak malu, tetapi ini soal kebenaran yang harus diungkapkan ya. Oke. Nggak laku, maksudnya apa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Refli Harun, selamat malam. Bagaimana kabarnya? Semoga Bapak dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu sobat era sekalian ya. Sudah agak malam, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat ya. Dan sekali lagi, tidak ada keinginan Roy Suryo untuk berdamai dengan Jokowi dalam pengertian kalau perdamaian itu harus mengorbankan apa yang dia yakini bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Kecuali Jokowi menyerah. Jokowi mengatakan ijazahnya memang palsu dan dia minta pengampunan dari presiden. Karena sekali lagi yang saya dengar ya, sependek pengetahuan saya, baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa ya sebenarnya tidak mempermasalahkan Jokowinya. Yang dia permasalahkan adalah selembar dokumen yang dinamai ijazah itu dan atas nama Joko Widodo. Jadi mereka tidak menyerang pribadi, tapi mereka kemudian mempermasalahkan selembar dokumen bernama ijazah tersebut yang setelah mereka teliti itu bisa dinyatakan 99,9% palsu. Itu soalnya ya. Jadi ini keyakinan based on scientific research, scientific approach gitu. Jadi bukan sembarangan begitu sobat era sekalian. Begitu duduk persoalannya ya. Jadi perdamaian silakan saja, tetapi tentu harus jelas ya. Tak ada kebohongan yang abadi di muka bumi ini, kata Akil Z9U. Begitu sobat sekalian ya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan ini memberikan perspektif lain. Tapi sekali lagi urusan ini, let's say misalnya ada perdamaian dengan Roy Suryo, tapi jangan lupa ada Dr. Tifa, ada Rustam Effendi, ada Kurnia Triroyani, ada Rizal Fadila yang juga mempermasalahkan dan ditersangkakan karena mengatakan ijazah palsu, ijazah Jokowi palsu. Begitu saudara sekalian ya. Jadi not easy, tidak semudah itu menawarkan proposal damai hanya pada satu orang, hanya dengan satu orang, apalagi orang tersebut dari awal sudah mengatakan from the beginning tidak akan berkompromi kalau syaratnya itu adalah menyatakan ijazah Jokowi yang tadinya palsu menjadi asli. Kalau cuma dinyatakan sebagai alumni UGM itu debatable. Mungkin saja dia pernah kuliah sampai sarjana muda, tetapi mengatakan bahwa dia adalah insinyur yang kemudian ada ijazah Fakultas Kehutanan, nah itulah yang menjadi persoalan kita selama ini. Begitu saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.